Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Astuti dengan NIM 201221142 dari kelas PKI 3D. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi yang pernah sudah saya sampaikan secara berkelompok, yaitu mengenai disabilitas dalam teks. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai difabilitas dalam Al-Quran. Kata difabel digunakan beberapa tahun ke belakang yang didorong oleh beberapa aktivis cacat di Indonesia. Nah, kata difabel ini tuh ditunjukkan kepada seseorang yang mengalami perbedaan terhadap manusia lainnya. Lalu gimana sih tanggapan kita atau respon kita ketika melihat orang difabel? Tanggapan yang seharusnya yang kita lakukan adalah kita harus merasa bangga dan merasa bahwa orang yang terkena difabel adalah seseorang yang memiliki kelebihan, dan kita patut merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan karena kita tergolong dalam mohon maaf manusia yang sempurna dalam fisik ya. Nah, terus juga setiap tanggal 3 Desember juga diperingati sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang diakui oleh dunia. Nah, terus yang kedua yang akan kita bahas adalah manusia dalam Al-Quran dan persoalan disabilitas. Di dalam Al-Quran terdapat kosakata yang menunjuk kepada manusia, yaitu Bashar, Al-Insan, dan Anas. Lalu, kenapa sih Al-Bashar ditujukan kepada manusia? Hal ini tuh karena manusia nampak kulitnya tidak tertutupi rambut ataupun bulu, berbeda dengan binatang. Rata-rata binatang ditutupi oleh bulu ataupun rambut. Yang terus lanjutnya adalah Al-Insan. Nah, Al-Quran menunjuk manusia ke dalam 3 konteks. Yang pertama, manusia sebagai khalifah. Yang kedua, manusia sebagai predisposisi terhadap dirinya. Dan yang ketiga adalah manusia sebagai proses penciptaan manusia itu sendiri. Nah, kata yang terakhir adalah Anas, di mana Anas ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan bersifat horizontal. Nah, poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah disabilitas fisik dan cacat moral. Di sini ada beberapa istilah yang menyangkut tentang disabilitas fisik dan cacat moral. Yang pertama adalah a'ma atau tunanet, atau yang biasa kita sebut dengan tunanetra. Istilah ini tuh ditunjukkan kepada seseorang yang mengalami gangguan bahwa dia tidak bisa melihat. Lalu ada abkam atau tuna bicara. Istilah ini ditunjukkan kepada seseorang yang tidak bisa berbicara. Terus sekali lagi namanya sama atau tunarungu, di mana istilah ini ditunjukkan kepada seseorang yang mengalami gangguan tidak bisa mendengar. Terus ada lagi istilah yang namanya tunadaksa. Nah, tunadaksa ini ditunjukkan kepada seseorang yang mengalami gangguan atau cedera pada sistem alat geraknya. Terus yang terakhir itu ada sufaha. Mungkin beberapa orang merasa asing dengan istilah ini, namun biasanya kata sufaha seringkali difahami masyarakat atau kita itu dengan istilah bodoh atau pendek akal. Nah, materi selanjutnya adalah materi ringkasan dari kelompok 4 yang mengenai difabel dalam Al-Quran.
konsep difabel yang berkembang saat ini tuh sejatinya sudah pernah dijelaskan oleh Al-Quran sebelumnya. Terus kebanyakan penjelasan di dalam Al-Quran mengenai disabilitas ini banyak menggunakan bahasa-bahasa kiasan serta perumpamaan-perumpamaan yang memuliakan disabilitas para penyandang disabilitas tersebut. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya disabilitas. Nah, yang pertama adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Terus yang kedua, faktor penyakit kronik atau karena kecelakaan. Dan yang terakhir adalah faktor sebagai akibat terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang. Nah, terus Al-Quran sendiri juga mengembangkan sikap positif terhadap penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya akomodasi khusus yang diberikan Al-Quran terhadap seseorang yang mengalami disabilitas sehingga mereka mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan manusia normal lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.